menciptakan manusia. Itu arti Allah Maha Besar. Jadi, dengan demikian Allah yang Maha Besar juga memiliki arti dan makna bahwa dia sanggup melakukan yang besar, ajaib, menurut kehendak. Dan kemahabesaran Allah menunjukkan dia adalah Allah yang patut dipuji, disembah, ditinggikan, diagungkan, dihormati oleh kita manusia ciptaan, khususnya kita yang sungguh-sungguh percaya diri. Allah kuasa melakukan segala perkara. Itu artinya bahwa Allah Maha Besar. Asal kita dari Nehemia 9 ayat 32 sampai 33. Sekarang ya Allah kami, ya Allah yang Maha Besar, kuat dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kesetiaannya. Janganlah kau pandang remeh segala kesusahan yang telah dialami oleh kami, oleh raja-raja kami, pemimpin-pemimpin kami, imam-imam kami, nabi-nabi kami, nenek moyang kami. Ya seluruh umat sejak zaman raja-raja Asur sampai hari ini, tetaplah engkau lah yang benar dalam segala hal yang menimpa kami, karena engkau berlaku setia dan kami berbuat fasih. Ayat ini mau menjelaskan, mempertegaskan kepada kita, sungguh betul, sungguh benar, Allah itu maha besar. Kemaha besarannya itu dia bebas melakukan apapun juga di dalam dan melalui kehidupan kita. Kemaha besaran Allah menunjukkan dia leluasa melakukan perkara besar, bahkan juga perkara kecil buat kita. Implikasinya maknanya juga kita bahwa Allah maha besar. Kita harus percaya total bahwa Allah yang maha besar itu bisa berbuat apa saja, bisa melakukan apa saja, bisa memulihkan, bisa menyembuhkan, bisa mengubah situasi kita yang sulit hari ini menjadi batu loncatan bagi Tuhan, ya, untuk memberkati kita, Bapak Ibu. Disinilah peran Allah yang maha besar itu harus kita percayai. Maka dengan demikian, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Kristus, tidak ada perkara, tidak ada persoalan, tidak ada masalah, tidak ada pergumulan dan penderitaan yang tidak bisa diselesaikan oleh Allah kita yang maha besar. Sebesar apa masalah pergumulan yang dialami oleh kita manusia di dunia ini, Allah yang maha besar tetap lebih besar dari masalah apapun, dari persoalan apapun, dari pergumulan apapun yang kita alami dalam hidup. Disitulah menjadi penting kita punya iman yang tetap fokus kepada Tuhan. Sifat berikutnya, Allah Maha Setia. Artinya Bapak Ibu dalam segala hal Allah konsisten, layak dipercaya, layak dipegang janji-janjinya, dan juga dia Allah yang tidak pernah mengingkari 1% pun janji-janji. Tapi dia selalu konsisten. Allah Maha Setia merupakan sifat ilahi yang menunjukkan dia adalah Allah yang memegang konsisten dengan janjinya, dengan firman-Nya, dan dipraktekin dalam menopang dan menolong kita. Kesetiaan Allah, Bapak Ibu, tidak ditentukan oleh kesetiaan kita manusia, enggak. Enggak. Kesetiaan Allah itu di atas daripada ketidaksetiaan manusia. Kesetiaan Allah di atas daripada kesetiaan manusia. Kesetiaan Allah. Kesetiaan Allah bergantung pada dirinya sendiri, bukan pada manusia, juga ciptaan yang lainnya. Maka saya katakan tadi, kita ini seringkali tidak setia bersama Tuhan, tapi Tuhan tetap setia. Contohnya apa? Ya, masih dikasih kita nafas hidup. Dasar Alkitab Mazmur 117 ayat 1 Pujilah Tuhan hai segala bangsa, megahkanlah dia hai segala suku bangsa. Sebab kasihnya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan pun selama-lamanya. Haleluya. 1 Korintus 1:9 mengatakan juga, Allah yang memanggil kamu pada persekutuan dengan anak Yesus Kristus, kita adalah setia. Artinya Bapak Ibu, dalam suka duka, dalam masalah pergumulan apapun, Allah itu selalu setia. Ya, Ibrani pasal 13 ayat 5 bagian B. Aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau, pernah membiarkan engkau. Di bagian A jangan lupa,
Ada peringatan dari Tuhan yang harus kita jauhkan. Jangan menganggap supaya kasih setia, penyertaan, pemeliharaan, pertolongan Tuhan itu bisa kita alami. Dari pengalaman malah ini para pengusaha Bapak Ibu ya, mereka selalu berkeluh kesah dengan mengatakan, Pak ini kok kenapa ya? Dulu ada itu saya dulu rasanya Tuhan itu baik banget, setia banget, menolong saya, berkati usaha bisnis saya itu kata mereka. Tapi kok kenapa ya Pak? Tahun-tahun terakhir ini, kok rasanya Allah itu sudah tidak lagi setia. Saya bilang bukan Allah yang tidak setia, Bapak Ibu yang tidak setia. Lalu saya cek, Bapak Ibu masih berdoa. Ya, kesini-kesini sudah gak nyampe. Masih baca kita enggak? Ya, dengar Pak. Masih ibadah enggak? Ya, ini dia. Kalau hari Minggu saya banyak ketemu klien. Kalau hari Minggu saya harus buka toko. Nah, kenapa? Di hari Minggu itu banyak konsumen. Nah, itu sebabnya. Bapak Ibu sudah mempertuhankan uang, saya bilang. Bukan Tuhan. Maka Bapak Ibu tidak mengalami janji Tuhan, penyertaan Tuhan, berkat Tuhan yang mengatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Salahnya di Bapak dan Allah setia. Implikasi dan maknanya buat kita bahwa Allah itu Maha Setia. Satu Bapak Ibu. Ayo, kita harus juga menjadi anak Tuhan yang setia. Kita juga harus menjadi hamba Tuhan yang setia. Masuk dalam bergumul, dalam kesusahan, dan apa kurang pun. Kita harus setia berpercaya kepada Tuhan. Setia melayani Tuhan. Harus. Anak-anak kita saling setia. Jadi kesetiaan kita kepada Tuhan itu jangan bersifat situasional. Alias apa? Musiman. Wah, kita dapat berkat, puji Tuhan. Haleluya. Tapi kalau Tuhan izinkan persoalan pergumulan, puji Tuhan. Haleluya. Ah, itu namanya nggak setia. Allah kita tetap setia dulu sekarang dan sampai selama-lamanya. Allah kita tetap setia. Walaupun seringkali kita tidak setia karena jatuh dalam dosa. Kesetiaan Allah itu memberikan model contoh buat kita. Kita anaknya, kita hambanya harus setia, Bapak. Maka untuk itu Bapak Ibu dikasih oleh Yesus Kristus. Kalau kita disuruh Tuhan melayani, tidak selalu dapat PK. Tahu Bapak Ibu PK ya? Kalau hamba Tuhan disadari, apa nih? Persembahan kasih maksudnya. Jangan sama Tuhan. Jangan perundungan sama Tuhan. Kenapa? Di situ pun ada kesetiaan Tuhan kok. Ini gimana Pak nih? Kok kan PK-nya cuma 10.000? Bensinnya 50 gimana? Saya tunjukin Bapak Ibu ya. Di situ pun ada kesetiaan Tuhan. Di mana? Kalau Bapak Ibu dapat PK cuma 10.000, mungkin 50.000. Tapi Pak Tuhan itu setia kan? Masih kasih apa sih buat Bapak Ibu? Masih kasih dukungan kesehatan? Masih juga. Iya. Bapak Ibu bisa pulang dari pelayanan itu pakai bensin yang baru dari bis waktu pergi. Sampai di rumah pun sehat walafiat. Itu gak setia Tuhan. Nih, bagi Bapak Ibu para profesional pengusaha ya, kita tidak boleh setia hanya sekedar kalau pendapatan kita 10 kali kita lagi. Itu namanya kesetiaan yang kamu kasih. Kualitas kesetiaan kita kepada Tuhan ditentukan waktu kita di dalam masalah persoalan pergumulan. Kualitas kesetiaan kita kepada Tuhan sangat ditentukan. Apakah kita tetap setia mempercayai dia, melayani dia, mengasihi dia.
Waktu karir kita mungkin turun, usaha kita anjlok, mesti bisa setia. Kalau kita nggak setia, berarti begitu rendahnya kualitas kesetiaan kita. Bapak Ibu, Tuhan Yesus mati di Yerusalem bukan karena dosanya, tapi karena dosa kita kan. Tapi dia tetap setia sampai mengakhiri salib itu, Bapak Ibu. Kita harus belajar meneladani kesetiaan itu. Jadi Allah itu setia. Allah yang maha mulia. Sifat bentuknya. Artinya, semua sifat dan karakternya memang mulia. Pekerjaannya juga mulia. Bahkan sifat Allah yang maha mulia ini juga dinyatakan jelas di dalam Alkitab. Ditulis dalam Alkitab dengan lengkap. Allah yang maha mulia. Artinya, ya, perwujudan nyata dari sifat dan karakter Allah yang mulia. Yang lebih tinggi, yang lebih agung, di atas segala-galanya. Sehingga apa Bapak Ibu? Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memuliakan meninggikan dia. Karena tidak ada yang bisa kita samakan. Karena tidak ada yang bisa kita pertandingkan dengan Allah yang mulia. Itu enggak ada. Karena dia di atas daripada segala-galanya. Kadang kata yang mulia ini dipakai juga untuk memanggil ya seorang kepala negara, seorang raja, ya kadang-kadang dipakai juga kata mulia ini. Tapi beda Bapak Ibu. Mereka bisa memakai kata mulia, tapi mereka tidak maha mulia. Bedanya di mana? Raja, presiden boleh dipanggil pakai kata yang mulia, tapi panggilan itu hanya melekat pada dirinya, hanya pada waktu dia masih menjadi presiden. Kalau dia sudah tidak lagi jadi presiden, tidak ada lagi orang yang memanggil dia yang mulia. Itulah batasan dari kata mulia kalau dipakai untuk manusia. Tapi kalau Allah yang maha mulia, sudah sejak dari asal muasalnya, sudah sejak dari awal mulanya, dia memang sudah Allah yang maha mulia. Soal kita dalam Keluaran 33:18 berkata, tetapi jawabnya, perhatikanlah kiranya kemuliaanmu kepada. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberikan kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihani siapa yang kasihani. Mazmur 115 ayat 1 juga menegaskan, bukan kepada kami, ya Tuhan, bukan kepada kami, tetapi kepada namamu lah beri kemuliaan, oleh karena kasihmu, oleh karena setiamu. Kedua ayat ini membawa konfirmasi, mempertegas, memperjelas buat kita bahwa sifat Allah itu memang sifat yang maha mulia. Maka indikasi dan maknanya yang harus kita lakukan dalam hubungannya bahwa Allah itu Allah mulia adalah kita harus berusaha memuliakan dia, meninggikan dia, mengagungkan dia, menghormati dia, ya di dalam totalitas hidup kita. Mulai dari hati, pikiran, perasaan, tindakan, dan perbuatan. Maka cara praktisnya Bapak Ibu, ayo sebisa dari sekian banyak firman Tuhan yang kita baca, yang kita pelajari, ayo kita praktekin, kita lakukan. Bukan hanya hari Minggu kita memuliakan Tuhan. Enggak. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, balik ke Minggu kita harus memuliakan. Bukan hanya sebatas lewat kata-kata kita memuliakan Tuhan. Bukan hanya sebatas pujian-pujian yang kita naikkan kepada Tuhan. Itu kita memuliakan Tuhan. Enggak. Dalam totalitas praktik hidup kita juga kita harus memuliakan. Karena kerjaan kita hari-hari ini hanya bisa dan sanggup memuliakan Tuhan itu hanya sebatas ya ujian yang kita sampaikan kepada Tuhan.
Ambil contoh Bapak Ibu. Lirik lagu mengatakan, mulia. Itu hafal semua orang Kristen tuh. Tapi itu baru di mulut, baru di bibir, di hati, pikiran, perasaan. Tidak memuliakan Tuhan. Dalam tindakan dan perbuatan, tidak memuliakan Tuhan. Tuhan mau tidak hanya di bibir dan di mulut, totalitas